Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan Pesta Bola Eropa. Dan hari ini, malam ini khususnya, dengan saya, Arifudin Usman, jurnalis Timur Timur, akan mengantarkan preview dan prediksi Pesta Bola Eropa yang akan membahas pertandingan antara Prancis melawan Swiss. Pesta Bola Eropa, seperti kita tahu, sudah memasuki babak 16 besar, dan untuk pertandingan antara Prancis melawan Swiss ini sudah pertandingan ke-6 yang akan digulirkan pada malam ini, Selasa 29 Juni 2021 pada pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Tribuners, pada Bincang Bola edisi spesial Pesta Bola Eropa ini, kita akan membahas bagaimana persiapan kedua tim, seperti apa pemain-pemain yang akan menjadi andalan. Dan untuk itu, Tribuners, kami sudah menyajikan dan menghadirkan narasumber rekan kita bernama Ciwang dari United Indonesia Chapter Makassar. Assalamualaikum Bang Ciwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Tribuners, kita akan membahas terkait pertandingan Prancis melawan Swiss. Kita tahu United Indonesia Chapter Makassar salah satu fans club yang notabene adalah pendukung setia dari Manchester United. Pasti ini kalau pendukung Manchester United pasti ada beberapa pemain dari Prancis ini yang berasal dari klub Manchester United. Nah, terkait dengan pertandingan antara Prancis melawan Swiss, mungkin kita akan bahas persiapan kedua tim. Saya akan ke Bang Ciwang dulu nih. Seperti apa persiapan kedua tim nih Bang Ciwang? Kalau saya sendiri melihat pertandingan subuh hari nanti, Iya. saya melihat Prancis mungkin akan lebih siap melaju ke babak berikutnya. Begitu ya Bang Iya. Ciwang ya. Walaupun mungkin seperti kita ketahui, Swiss juga tidak bisa dianggap remeh, karena Swiss merupakan salah satu posisi 3 terbaik yang lolos ke babak 16 besar. Oke, mungkin terkait dengan kekuatan dulu. Kita melihat peta kekuatan. Kita sebelum pada babak 16 besar ini, kita tahu bahwa Perancis ini kan adalah juara grup F ya, yang notabene adalah grup neraka, di mana Perancis ini bisa mengungguli Jerman, mengungguli Portugal, dan juga Hungaria untuk menjadi juara grup dan lolos ke babak 16 besar ini. Kekuatan atau pemain-pemain andalan Perancis ini kekuatannya di mana ini? Kalau saya melihatnya ada di lini tengah. Lini tengah ini ya? Lini tengah Perancis, memang kita sama-sama tahu mungkin ada beberapa pemain bintang di situ. Yang pertama ada Pogba. Wah, pasti lah pendukung Manchester United. Haji Pogba. Ini pemain yang selalu umroh ini ya. Benar. Ada Pogba, ada N'Golo Kante. Oh betul, gelandang Chelsea ini, N'Golo Kante. Salah satu gelandang terbaik yang ada di Liga Inggris juga. Iya, termasuk dia sebagai pemain terbaik Liga Champion kemarin kan, N'Golo Kante. Iya. Liga Champion. Terus di Prancis juga banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris. Iya. Yang terkenal dengan filosofi permainan yang cepat. Betul. Jadi saya pikir untuk kunci permainan Prancis itu ada di lini tengah. Iya.
Belum Oke. ditambah dengan playmakernya Antoine Griezmann yang juga sangat cepat. Jadi saya pikir kunci permainan Prancis itu ada di lini tengah dan Betul. playmakernya. Mungkin kita tidak bisa mengandang-andang juga ya lini depannya karena kita tahu kombinasi antara Benzema. Antoine Griezmann, Karim Benzema, kemudian dengan Kylian Mbappe ini kan menjadi seperti apa ya segitiga, Segitiga, ya betul. Trisula yang akan menjadi andalan untuk menerobos seperti kita tahu waktu melawan Jerman ya. Jerman, ya. Bagaimana ketiganya ini saling bahu membahu membuat betul-betul Jerman ketinggalan sampai 4-2 skornya itu. Oke, terkait dengan kekuatan ini, apa kira-kira yang mungkin perlu diperhatikan oleh pelatih Didier Deschamps ya? Karena kita tadi Bang Ciwang ini mengatakan tetap harus waspada dengan Swiss. Nah, kira-kira lini mana yang perlu diwaspadai oleh Prancis ini, Les Bleus ini? Sama. Kalau di Swiss juga itu, kalau saya lihat ada beberapa pemain yang merupakan kunci di klubnya masing-masing. Iya, betul. Jadi lini tengah dari Swiss juga kita tidak bisa anggap enteng karena memang ada ditempati beberapa pemain-pemain bintang. Dan sepertinya kalau saya dengar-dengar pembicaraan orang di luar, Swiss adalah salah satu tim underdog. Iya, kuda hitam ini juga ya. Betul. Karena dia bisa lolos ke babak 16 besar juga bukan karena untung-untungan kan. Iya, dengan salah satu posisi 3 terbaik. Iya, betul. 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah ya dia. Oke, Swiss saya kira mungkin kita kenal nama-nama yang cukup familiar di telinga kita ya, seperti Granit Xhaka ini ya. Mungkin dia sebagai salah satu kapten juga ini, atau kapten bergantian dengan Xherdan Shaqiri kayaknya ya. Antara ini 2 pemain yang menjadi sentral di kubu Swiss. Ya. Saya pikir ini 2 pemain yang akan sangat ditunggu-tunggu bagaimana perannya. Sekira kita juga tahu kan, ada Haris Seferovic yang di depan bersama dengan Xherdan Shaqiri yang berhasil mengawal Swiss hingga lolos ke babak 16 besar. Kalau untuk Prancis, kira-kira dengan kondisi tim hari ini, apakah dia bisa bertahan untuk melaju ke babak berikutnya? Kalau saya memang justru lebih optimis sih Prancis bisa melangkah ke babak berikutnya, apalagi melihat prediksi skuad yang akan turun pada subuh hari nanti. Oke. Artinya kita tidak boleh juga mengatakan terlalu ini ya, Prancis ya luar biasa. Memang selama ini kita tahu bahwa kekuatannya luar biasa, materi pemainnya luar biasa. Tapi kita pikir juga bahwa materi yang dimiliki oleh Swiss tidak bisa jadi pandang enteng di Tribuners. Betul. Mungkin juga kita berkaca ini dari pengalaman Belanda yang tadi subuh itu ya bertanding. Bagaimana Belanda kita tahu 3 pertandingan babak penyisihan menang terus poin 9, tapi justru anti kelima ketika menghadapi Ceko. Betul. Nah, itu seperti apa Bang Haris melihat itu? Bang Ciwang, sorry. Ya. Kalau saya melihatnya memang untuk gelaran tahun ini memang ada sangat banyak mungkin tim kuda hitam yang muncul. Iya. Kita bisa lihat Ceko. Iya. Kemarin hampir Austria. Oh iya, Austria benar. Juga sempat menahan Italia sampai perpanjangan waktu. Iya, sampai 90 menit. 90 betul. Menit. Dan ini Swiss kita juga tidak bisa anggap remeh. Karena selain materi mungkin ada yang sering orang bilang keberuntungan. Iya. Ada Dewi Fortuna. The lucky man ya, berarti. Itu juga tidak bisa kita anggap remeh. Karena kalau misalnya pun permainan Prancis bagus tapi Dewi Fortuna lebih memihak ke Swiss, ya kita tidak bisa ini. Ya, kalau kita berkaca itu bagaimana kalau kita melihat filosofinya permainan Spanyol itu menguasai pertandingan tapi kalau tidak pencetak gol juga kan. Betul. Ini artinya bagaimana juga bertanding ya, ini efektif ya. Oke.
Tribuners, kita tahan dulu komentar dari Bro Ciwang. Kita jeda setelah yang melintas berikut ini. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, kembali lagi masih dengan Pesta Bola Eropa bersama saya, host Arifuddin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan tentunya dengan Bro Ciwang dari United Indonesia Chapter Makassar. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan bahasan Perancis melawan Swiss yang akan tayang nanti malam atau tepatnya adalah Rabu dini hari, Selasa dini hari, sorry. Kita tahu bahwa kekuatan kedua tim ini tentunya ya di atas kertas Perancis diunggulkan, tapi mungkin seperti tadi Bang Ciwang katakan ya, bahwa semuanya itu bisa terjadi ketika ada di lapangan. Ya, terkait dengan pengalaman Belanda, bagaimana dia yang selalu diunggulkan tapi justru Ceko yang kemudian bisa membalikan keadaan. Nah, terkait kondisi ini bagaimana ini Bang Ciwang ini, Bro Ciwang ini? Bagaimana Didier Deschamps sendiri melihat kondisi timnya seperti apa menghadapi kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Swiss? Ya seperti yang tadi abang bilang, Iya. secara matematis, secara di atas kertas memang Prancis bisa dibilang sudah mengantongi tiket ke babak selanjutnya. Karena Prancis kita tidak bisa pungkiri, mulai dari penjaga gawang sampai pemain depan dihuni oleh pemain bintang. Rata-rata starter semua di klub-klubnya ya. Rata-rata starter semua di klubnya. Belum lagi dilatih oleh pelatih yang tidak main-main juga, Didier Deschamps. Iya. Nah, itu merupakan paling tidak bisa menjatuhkan mentalnya Swiss di awal. Jadi saya pikir sisa itu aja sih, keberuntungan. Iya, betul. Artinya kan saya melihat ini targetnya Prancis ini ya, ingin mengawinkan Tribunusnya bukan, ini mengawinkan antara juara Piala Dunia, kan juara Piala Dunia kan Prancis pada 2 tahun lalu ketika di Rusia, dan hari ini di Pesta Bola Eropa dia berusaha untuk menjadi juara juga ini. Bagaimana melihat kondisi itu ini, Bang? Ya, memang mungkin Prancis kalau dilihat dari tim yang lolos 16 besar ini, yang bisa mengalahkan Prancis itu cuman saya pikir Italia atau Jerman. Itu aja sih mungkin yang bisa menjegal Prancis untuk menjadi juara. Tapi faktanya kan Jerman sudah dikalahkan kemarin di babak penyisihan grup. Iya. Iya, bagaimana ini ya? Cuman itu lagi kembali ke faktor ini. Masih ada faktor keberuntungan yang mungkin dari kekalahan kemarin Jerman bisa belajar dan mempelajari strategi dari ini dan bisa membalikkan ini keadaan. Oke. Bro Ciwang, terkait pemain yang kira-kira harus diwaspadai ini dari kedua tim lah, Prancis siapa, kemudian dari Swiss siapa saja di situ, yang mungkin dari pelatihan kedua pelatih untuk bisa memasang betul-betul fokus ini pemain-pemain yang akan membahayakan bagi timnya. Kalau dari Prancis mungkin N'Golo Kante. N'Golo Kante malah ya, bukan strikernya apa? Bukan. N'Golo Kante, karena N'Golo Kante yang bisa mengatur siklus permainan, ritme permainan seperti itu ya.
Kalau di Swiss mungkin Xherdan Shaqiri. Iya. Xherdan Shaqiri. Jadi ini sama-sama pemain yang Berkancah di Liga Inggris di ini Liga ya, Inggris. betul. Jadi bisa dibilang kedua tim tengahnya, pemain tengahnya itu Iya. perang Liga Inggris. Betul. Artinya memang ada beberapa pemain yang menjadi andalan kedua tim ini Iya. tampil di Liga Inggris ya. Kita tahu Xherdan Shaqiri bersama Liverpool, Iya. ya. Kemudian N'Golo Kante membawa Chelsea menjadi juara Liga Inggris. Oke. Terkait dengan bagaimana pemain andalan Bang Bro Ciwang ini, Paul Pogba. Nah, kalau Paul Pogba, Ya. saya pikir pasangan emas dari N'Golo Kante. Oh, pasangan emas Iya, ya. pasangan emas. Jadi kemungkinan permainan lini tengah Perancis untuk menghasilkan gol Iya. bisa dimulai dari dua pemain ini. Saya pikir begitu. Kerjasama untuk mengalirkan bola ke depan dan mengatur ritme permainan mungkin bisa dilakukan oleh N'Golo Kante sama Paul Pogba. Oh, seperti itu ya. Iya. Ya, artinya kalau kita tahu karakter permainan Paul Pogba ya bersama MU, bagaimana dia bisa menjaga permainan, Iya. ya termasuk MU menjadi runner up Liga Inggris Iya, ya. runner Ya, up ini Liga ya, Inggris. betul. Yang sebelumnya dia sempat tercecer di awal musim itu ya, berciwang ya. Iya. Akhirnya justru di akhir musim menjadi runner up. Oke, Tribuners, selain kita membahas terkait dengan Prancis melawan Swiss, mungkin saya mau tanya-tanya juga terkait dengan komunitas yang saat ini digeluti atau sekarang dibersamai oleh Bro Ciwang terkait dengan United Indonesia Chapter Makassar. Aktivitasnya seperti apa itu, Bro Ciwang? Kalau aktivitas United Indonesia Makassar sendiri Iya. seperti pada umumnya supporter-supporter lain, supporter lokal atau supporter Eropa yang ada di Makassar ya pasti nonton bareng, Nonton bareng. terus kegiatan sosial, terus mungkin ada kegiatan olahraga kayak fun futsal, Oh, badminton, olahraga bareng seperti itu ya. fun football dan lain-lain. Saya pikir seperti itu sih umumnya. Terus bagaimana dengan kondisi pandemi ini, aktivitas itu? Nah, mungkin semua lini Iya. bukan cuman sekedar di ranah komunitas saja. Iya. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan, kita selalu berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Apapun itu. Jadi kita selalu menghimbau kepada seluruh member ini demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan kita harapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Mungkin terkait dengan aktivitasnya tadi United Indonesia. Kalau untuk sekretariatnya di mana sendiri itu? Kalau chapter Makassar nih ya? Ya, home base. Home base-nya kita itu ada di Jalan Anggrek Raya nomor 25, namanya Kedai Kopi Seketika. Oh, oke. Jalan Anggrek, Tribuners ya. Jalan Anggrek. Dekat kantor PKK kalau tidak salah itu. Ya, betul. Daerah Todopuli. Jadi kalau ada Tribuners yang berminat atau tertarik dengan atau bergabung ingin menjadi member dari United Indonesia, bisa ke Mabesnya, markas besarnya United Indonesia di Jalan Anggrek. Oke, kembali terkait dengan pertandingan Perancis. Sebelum kita tutup mungkin ya, ada prediksi atau Bang Bro Ciwang seperti apa nanti? Skor akhir kah atau pemain yang mencetak gol siapa kira-kira? Kalau untuk prediksi saya, Prancis menang 2-1. Prancis menang 2-1. Kira-kira yang akan memberikan andil mencetak gol siapa nih? Ya mungkin Mbappe sama Pogba. Mbappe sama Pogba, bukan N'Golo Kante ya. Bukan N'Golo Kante. Tapi perlu kita tahu juga ini kan mungkin Swiss ini ya, dari head to head kedua tim ini pernah 38 kali bertanding ya. Iya. 38 kali bertanding dengan 16 kali diantaranya Prancis. 13 diantaranya adalah
Swiss ya, 12 diantaranya Swiss yang menang. Dan selebihnya 10 kali itu berakhir seri. Ya, mungkin dari head to head itu, ya mungkin terkait dengan prediksi Bro Cimang boleh jadi ini 2-1 skornya atau seperti itu ya. Iya, betul. Oke, tapi saya pikir di Jerdisam juga harus tetap belajar Iya. bagaimana Belanda yang di luar dugaan takluk dari Republik Ceko. Oke, Tribuners, jangan lupa untuk ikuti selalu ya Bincang Bola edisi spesial Pesta Bola Eropa hanya di channel YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Dan untuk pertandingan ini akan sangat menarik ketika Anda menonton tayangan preview prediksi sebelumnya. Tribuners, kita jumpa kembali pada Bincang Bola edisi spesial Pesta Bola Eropa pada seri berikutnya. Saya Arifudin Usman, minta maaf kalau ada yang kurang dan kita jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, he's in the clear, he's got away. Super Friend, mau dapetin hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Kamu bisa join Euphoria dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur Augmented Reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang banget, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dan langsung daftarkan akun kamu untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Moment kamu. 30 peserta dengan poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai 500.000. Tunggu apa lagi? Yuk langsung join keseruannya dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa menggunakan hashtag Super Challenge, Dare Town, Soccer Moment, I Dare, dan Super Mentong.